别给他们喘息之机。我有一个方案。特显生死，见过生死。一瞬闪变于上空的落雷。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode 112, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng bersama teman-temannya berhadapan dengan monster dari dunia guntur, yang dimana monster tersebut disebut dengan elang guntur. Salah satu monster paling berbahaya di dunia guntur ini karena ia yang dapat mengendalikan guntur. Saking kesulitannya kelompok Lo Feng melawan monster elang guntur tersebut, mereka sampai harus bersembunyi terlebih dahulu. Dan di saat itu Lo Feng sedang mempelajari teknik barunya yang disebut dengan teknik sosial ataupun penekan jiwa. Yang singkat cerita, Lo Feng telah mempelajari teknik baru tersebut dan Lo Feng pun menggunakannya untuk melawan monster elang guntur dengan dibantu oleh Augu dan juga Tianhe. Dalam pertarungan kedua itu, Lo Feng menggunakan teknik sosial membuat elang guntur tidak bisa bergerak dan langsung dengan segera dihabisi oleh Augu dan juga Tianhe. Dan setelah itu pun mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka pun telah tiba di tempat dari misi kedua mereka sekaligus misi terakhir, yaitu mereka akan mencari batu angin. Tetapi karena tempat batu angin ini berada di dunia pusat dari dunia petir, maka tempat ini dipenuhi oleh para peserta lain. Dan ini menjadi tantangan selanjutnya bagi kelompok Lo Feng karena peserta lainnya akan menjadi lawan saingnya Lo Feng. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan anggota dari istana naga hitam yang sebelumnya laki-laki, yang dimana orang ini merupakan bawahan dari Ratu ke-9 sebelumnya yang merupakan seorang perempuan, dan di sini orangnya bernama Gushi. Gushi sekarang telah merantas sesuatu data milik dari pasukannya Bailong, dan data yang telah didapatkan oleh Gushi langsung diberikan kepada Ratu ke-9, menyampaikan kalau ia telah menemukan data mengenai batu angin yang berada di dunia petir ini, yang dimana lokasi dari batu angin tersebut berada di tengah dari dunia petir. Gushi meminta arahannya dari Ratu ke-9 apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mendapatkan batu angin tersebut. Sang Ratu ke-9 menyarankan kepada Gushi untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, karena dari data-data yang telah Gushi berikan di data tersebut masih belum diketahui apakah wilayah itu telah dipenuhi oleh orang lain ataupun belum. Jika telah dipenuhi oleh organisasi lain, maka hal itu bisa menjadi masalah bagi mereka. Gushi menerima perintah dari Ratu ke-9. Berpindah ke tempat kelompoknya Lo Feng sekarang, terlihat kelompoknya Lo Feng telah bergerak juga untuk menuju ke dunia inti dari dunia petir ini, karena mereka berniat untuk mengumpulkan batu angin berada di pusat dari dunia petir. Tetapi Lo Feng melihat di area sekitar terlihat banyak sekali orang-orang yang telah berkumpul di tempat ini juga. Lo Feng khawatir jika mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan melalui jalur bawah, hal ini bisa menyebabkan masalah bagi mereka, apalagi jika mereka tanpa sengaja bertemu dengan kelompok yang kuat. Jika terjadi pertempuran dengan kelompok lainnya, maka hal tersebut bisa menyebabkan kelompoknya Lo Feng sangat dirugikan. Dan jika mereka mencoba untuk naik ke atas udara, mereka berhadapan dengan sambaran guntur dari dunia guntur, yang dimana sambaran guntur merupakan ancaman yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kelompok lain. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka malah mendapatkan serangan dari sambaran guntur. Lo Feng pun dengan segera menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle yang dirubah menjadi perisai untuk menghentikan serangan sambaran guntur tersebut, yang untungnya senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya Lo Feng bisa menghentikan sambaran guntur.
Setelah kelompok Lo Feng terkena sambaran guntur tersebut, kelompoknya Lo Feng melanjutkan perjalanan mereka mencari tempat yang aman dan juga tempat strategis untuk bisa menemukan batu angin. Sedangkan di lain sisi, kelompoknya Hook dan juga Gaia sekarang ternyata mereka mendapatkan serangan dari kelompok lain yang sekarang Lo Feng masih belum mengetahui informasi ini. Lo Feng bersama kelompoknya yang melakukan perjalanan pada akhirnya mereka telah sampai di dekat dari tempat badai angin. Tetapi di saat itu mereka hampir saja terkena sambaran guntur lagi, yang untungnya di saat itu Lo Feng bersama kelompoknya bisa menghindari sambaran guntur, dan di sini mereka menemukan sebuah tempat yang terbilang cukup aman. Lo Feng pun mencoba untuk menghubungi Hook dan juga Gaia karena sebelumnya mereka berdua telah melakukan perjanjian untuk pertemuan untuk bisa bekerja sama dalam melewati ujian terakhir ini. Lo Feng mencoba untuk menghubungi Gaia dan juga Hook, namun sayangnya panggilan Lo Feng tidak diangkat. Hal ini pun membuat Lo Feng khawatir apakah kelompok Hook dan juga Gaia telah mendapatkan serangan dari kelompok lainnya. Namun di saat itu tanpa mereka sadari ternyata si orang yang bertanduk banteng sebelumnya yang pernah Lo Feng lawan ternyata orang itu telah mengikuti Lo Feng dari jauh. Namun di sini kelompok Lo Feng tidak menyadarinya. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja Augu mendapatkan batu angin yang ditiup oleh angin ke arah mereka. Augu langsung melaporkannya kepada Lo Feng. Hal ini pun membuat Lo Feng merasa cukup senang karena mereka sekarang telah menemukan area strategis untuk bisa mengumpulkan batu angin dengan aman tanpa harus berhadapan dengan kelompok lain ataupun berhadapan dengan sambaran guntur. Jadi bisa dibilang mereka bisa menggunakan tempat ini untuk farming batu angin. Tidak lama kemudian batu angin lainnya juga telah bermunculan. Lo Feng bersama Augu yang melihat itu pun dengan segera menggunakan kekuatan mental mereka untuk menangkap batu angin tersebut. Tetapi sayangnya karena tiupan anginnya sangat kuat membuat kekuatan mentalnya Lo Feng dan juga Augu kalah dan batu angin pun terlepas. Di sini Lo Feng pun mencoba untuk menggunakan armor rotan Rebing Colt-nya untuk menangkap batu angin lainnya, yang dimana di sini Lo Feng menggunakan armornya sebagai sebuah jaring. Tetapi sayangnya lagi karena tiupan anginnya sangat kuat dan juga bebatuan yang sangat tajam membuat rotan Rebing Colt-nya Lo Feng mengalami kesakitan. Tetapi untungnya rotan Rebing Colt tetap bisa mengambil batu angin tersebut dan sekarang mereka telah mendapatkan 3 batu angin yang baru. Namun di saat itu tiba-tiba saja Hong mendapatkan sinyal dari Hook dan juga Gaia yang ternyata sekarang mereka berada dalam masalah, yang dimana mereka telah mendapatkan serangan dari kelompok lain. Lo Feng bersama Lei Shen yang mendengar itu pun dengan segera mencoba untuk menyelamatkan Hook dan juga Gaia. Namun Babata langsung mencegah mereka berdua, mengatakan jika mereka tidak bisa melakukan tindakan konyol untuk melakukan pertempuran melawan kelompok lain karena semua orang yang berada di dunia petir ini kebanyakan berada di ranah bintang tingkat ke-9. Jika mereka mencoba untuk melakukan pertempuran, maka tentu saja kelompoknya Lo Feng tidak akan selamat. Dan juga Babata telah membaca beberapa kemungkinan dan semua kemungkinan yang telah diperhitungkan oleh Babata semuanya mengalami kegagalan. Jadinya Babata meminta kepada mereka semua untuk memikirkan rencana terlebih dahulu. Dan lebih baik mereka di sini memikirkan kehidupan mereka sendiri. Mereka lebih baik mengumpulkan batu angin dan menyelesaikan ujian ini. Namun Lo Feng tidak setuju dengan idenya Babata karena mereka telah menemukan lokasi batu angin ini karena berkat bantuannya Hook dan juga Gaia. Mereka tidak bisa membiarkan orang yang telah membantu mereka sekarang berada dalam kesulitan tetapi mereka tidak menolongnya. Jadi di sini Lo Feng bersama Hong dan juga Lei Shen setuju untuk pergi menyelamatkan Hook dan juga Gaia. Babata yang mendengar itu pun merasa kesal kepada mereka karena mereka yang keras kepala. Sedangkan di lain sisi Master Mingyu juga telah melihat ujiannya Lo Feng. Dan di sini Master Mingyu juga merasa kebingungan dengan Lo Feng yang mencoba untuk membuat masalah dengan kelompok lain. Padahal sebelumnya kelompoknya Lo Feng telah sangat aman untuk bisa mengumpulkan batu angin. Tetapi sekarang mencoba untuk melawan kelompok lain untuk menyelamatkan teman mereka. Hal ini membuat Mingyu merasa cukup kagum dengan keberaniannya Lo Feng. Lo Feng bersama kelompoknya mulai melakukan misi untuk menyelamatkan Hook dan juga Gaia. Di tengah perjalanan mereka dengan kompas milik Babata, mereka telah menemukan lokasinya Hook, yang ternyata sekarang Hook sedang dikejar oleh Gushi, yaitu pasukan dari Istana Naga Hitam sebelumnya. Tetapi sayangnya setelah mereka berhasil menemukan lokasinya Hook, Gushi tiba-tiba saja langsung mengakhiri nyawanya Hook. Sedangkan untuk Gaia sendiri, Gaia masih selamat tetapi kondisinya dipenuhi oleh luka.
Gushi bersama kelompoknya langsung melemparkan Gaia dan juga Hook karena menganggap jika Gaia dan juga Hook tidak akan berani lagi untuk mengganggu mereka. Dengan segera Ogu bersama Tianhe menyelamatkan Gaia dan juga Hook, dan sekarang kelompoknya Gushi berniat untuk membuat masalah lagi dengan kelompoknya Lo Feng. Karena di sini kelompoknya Lo Feng telah memasuki wilayah dari istana naga hitam mereka, karena wilayah ini merupakan tempat pencarian dari batu angin milik istana naga hitam. Lo Feng pun langsung meminta kepada Gaia untuk membawa Hook ke tempat yang aman. Sedangkan di sini Lo Feng bersama kelompoknya akan melawan rombongannya Gushi, karena Lo Feng yang juga kesal kepada Gushi yang telah melukai teman-temannya. Pertarungan antara kelompoknya Lo Feng melawan kelompoknya Gushi pun dimulai. Di sini Lo Feng bersama teman-temannya menghadapi bawahannya Gushi. Sedangkan Tianhe yang berada di ranah dari bintang tingkatan ke-9 langsung berhadapan dengan Gushi. Karena di antara mereka semua hanya Tianhe saja yang memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat. Dan terjadilah pertarungan duel antara Tianhe melawan Gushi. Tetapi sayangnya kekuatan Gushi lebih kuat daripada Tianhe, membuat Tianhe terkena pukulan yang telak dari Gushi. Berpindah kepada Lo Feng sekarang juga sedang berhadapan dengan para bawahannya Gushi, yang di sini Lo Feng bekerja sama dengan Ogu, yaitu dengan menggunakan senjata dari tembaga hibrida, karena hanya senjata tembaga hibrida saja yang dapat menembus armor-armor mereka. Di saat Lo Feng dan juga Ogu telah mempersiapkan serangan tembaga hibrida, tiba-tiba saja serangan itu meleset dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya serangan itu meleset karena telah mendapatkan gangguan dari si tanduk 2 sebelumnya, yang sebelumnya telah bertarung melawan Lo Feng yang berasal dari organisasi Bailong. Lo Feng pun sekarang sadar jika serangan mereka tadi telah diplesetkan oleh adanya kekuatan misterius. Tetapi di sini Lo Feng masih belum mengetahui kekuatan misterius tersebut berasal dari mana. Pertarungan Lo Feng bersama kelompoknya bertarung melawan kelompoknya Gushi masih tetap berlanjut, yang dimana sekarang kelompok Gushi bisa mendominasi pertarungan itu. Dan sekarang Gushi juga justru mengincar ke arah Lo Feng, karena Gushi telah menyadari jika Lo Feng ini merupakan pemimpin mereka. Jika Lo Feng bisa dimusnahkan, maka kelompoknya Lo Feng akan kehilangan pemimpin mereka, dan kelompok ini sama dengan kelompok yang mati. Gushi pun dengan kekuatan yang mendominasi menyerang ke arah Lo Feng secara bertubi-tubi. Pergerakan Gushi yang kuat membuat Lo Feng mengalami kesulitan dalam menghindarinya. Untungnya di saat Lo Feng yang berusaha menghindar, teman-temannya Lo Feng juga berusaha untuk membantu Lo Feng menghindari serangan Gushi, seperti membelokkan serangan Gushi menggunakan kekuatan mereka masing-masing, yaitu contohnya Hong menggunakan kekuatan domainnya untuk membuat pergerakan Gushi menjadi lambat. Tetapi tetap saja kekuatan mereka masih belum cukup untuk bisa menghentikan Gushi. Gushi dengan kecepatan yang sangat kilat berusaha untuk mengejar Lo Feng. Sampai pada akhirnya di saat itu Lo Feng melihat adanya pusaran badai yang sangat kuat. Lo Feng pun berniat untuk menggunakan pusaran badai tersebut memancing Gushi masuk ke dalam sana. Karena Lo Feng yakin jika Gushi masuk ke dalam pusaran badai itu, maka tubuhnya Gushi akan tercincang-cincang oleh badai yang sangat kuat. Setelah Lo Feng mencoba untuk memancing Gushi memasuki pusaran badai, ternyata Gushi termakan oleh pancingannya Lo Feng. Dan di sini Gushi juga merasa bingung kepada Lo Feng kenapa Lo Feng berusaha untuk masuk ke dalam pusaran badai. Karena seharusnya jika Lo Feng masuk ke dalam pusaran badai tersebut, maka tubuhnya Lo Feng dalam sekejap mata akan hancur. Di saat itu Lo Feng menggunakan rotan Rabbing Colt-nya untuk menangkap Gushi dan memasukkannya ke dalam pusaran badai tersebut. Namun sayangnya Gushi dapat terbebas dari armor rotan Rabbing Colt-nya milik Lo Feng, dan Gushi bisa kabur dari sana dengan terbang ke atas udara. Namun berbedanya Lo Feng sekarang, Lo Feng tidak bisa kabur dari sana karena Lo Feng yang telah tersedot sangat dalam di dalam pusaran badai tersebut. Dan di sini Lo Feng menggunakan pelindung Liquid Silver Guard-nya untuk melindungi dirinya dari pusaran badai tersebut. Yang untungnya Liquid Silver Guard-nya Lo Feng bisa melindungi Lo Feng dari pusaran badai tersebut. Dan di sini Lo Feng terbawa oleh pusaran angin tersebut bersama dengan penjaga Liquid Silver Guard-nya. Namun di saat itu Lo Feng memiliki ide untuk menggunakan badai yang berada di dunia petir menjadi serangan mereka. Sedangkan di lain sisi, Hong bersama Lei Shen telah berpikir jika Lo Feng telah dikalahkan oleh Gushi karena Lo Feng yang tidak muncul lagi.
Gushi bersama kelompoknya pun akhirnya bisa berfokus untuk memusnahkan kelompoknya Lo Feng karena sekarang hanya tersisa bawahan saja tanpa adanya pemimpin. Penyerangan kelompoknya Gushi ke arah Hong Leisen dan juga teman-temannya pun dimulai, yang hal ini membuat Hong bersama lainnya tidak bisa menghindari serangan Gushi. Namun di saat itu tiba-tiba saja mereka mendengar suaranya Lo Feng yang mengatakan kalau Lo Feng memiliki rencana untuk mengalahkan kelompoknya Gushi. Dengan di sini Lo Feng menyuruh kepada semua orang untuk terbang ke atas udara mendekati badai guntur, yang dimana di sini Hong diminta untuk menggunakan kekuatan domainnya untuk mengekstrakan kekuatan sambaran guntur dari dunia guntur, yang dimana sambaran guntur itu akan diserap oleh Leisen. Hong bersama Leisen menuruti perintahnya Lo Feng, mereka pun menggabungkan kekuatan domain mereka, yaitu dengan Hong yang mengekstrakan energi petir yang berada di dunia petir ini, sedangkan Leisen menyerap sambaran guntur yang berada di dunia guntur, membuat gelombang serangan yang sangat kuat pun keluar dari tubuhnya Leisen. 别给他们喘息之机。我有一个方案。特显生死，见过生死。一瞬闪电于上空的落雷。 Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Soulstar episode 113 bersambung. Jadi sangat disayangkan sekali kita sekarang tidak bisa melihat serangan terakhirnya Leisen, yang padahal serangan itu tampak begitu epik tetapi sayangnya malah bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya, yang dimana pada episode selanjutnya kita diperlihatkan kalau besok lubang hitam akan muncul, yang dimana lubang hitam ini merupakan dunia kedua dari dunia petir, ataupun tepat harta karun dari pemilik dari dunia ini yang berada di ranah sektor. Jadi pada dunia kedua merupakan penjelajahan harta karun. Dan terlihat juga pada pembukaan dari dunia kedua ini sudah banyak orang yang berkumpul untuk melihat dunia ini, karena dunia ini merupakan harta yang sangat berharga. Banyak ranah dari tuan sektor yang mengincar dunia ini juga. Dan di sini anggota-anggota pasukan yang memiliki keluarga di belakang mereka langsung melaporkan hal ini kepada keluarga mereka untuk memberitahu kalau dunia kedua telah dibuka. Dan lalu kita juga diperlihatkan dengan para pasukan yang sangat banyak sekali, yang dimana para pasukan ini berada di ranah bintang, yang dimana mereka telah diperintahkan oleh pemimpin mereka untuk menelusuri dunia petir ataupun dunia kedua ini. Dan para organisasi besar menyuruh para bawahannya untuk memasuki dunia kedua karena nantinya hanya orang-orang yang berada di ranah bintang saja yang diperbolehkan masuk ke dalam dunia kedua ini. Jadi bisa dibilang untuk cerita kedepannya bakalan sangat menarik karena di sini mereka akan berebutan harta karun, yang dimana harta karunnya sendiri sangatlah berharga semua. Dan tepat juga setelah preview itu kita diperlihatkan dengan Lo Feng yang akan masih bertarung, yang kemungkinan pertarungan ini merupakan pertarungan untuk merebutkan harta karun. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! Yeah.